Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE, MM, C, TMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang ada di mata kuliah Teori Ekonomi dari awal perkuliahan sampai minggu kemarin sebelum UTS. Pertama-tama sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Zarina Melza Putri dengan NIM 221686 RA3 Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha. Ada beberapa materi yang saya akan presentasikan. 1. Ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. 2. Perkembangan teori ekonomi. 3. Elastisitas permintaan dan penawaran. 4. Teori biaya dan permintaan. 5. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. 6. Teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Materi yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang. 1. Ilmu ekonomi yaitu suatu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimana akan tingkah laku untuk mencukupi segala keperluan dengan sumber daya sangat terbatas, tidak sebanding dengan kebutuhan yang pastinya tidak terbatas. 2. Teori tingkah laku konsumen dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen dapat dinyatakan kuantitatif, sedangkan pendekatan nilai guna ordinal manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantitatif. 3. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4, yaitu tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keahlian keusahawan, atau pengelolaan. 4. Biaya produksi. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua jangka. 1. Biaya produksi jangka pendek. 2. Biaya produksi jangka panjang. Masalah masa perdagangan. Masalah utama perilaku ekonomi yaitu kebutuhan manusia atau need, serta sarana pemuas yaitu berupa jasa dan barang. 6. Barang serta jasa. 1. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat atau konkret, yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. 2. Jasa adalah hasil produksi yang tidak berwujud atau sifat fisik atau abstrak, yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. 2. Yaitu perkembangan teori ekonomi. 1. Teori-teori perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dalam suatu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyaknya barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan. 2. Teori klasik. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk terus bertambah, maka akan dapat pula pertambahan output atau hasil ekonomi. 3. Teori neoklasik. Menurut Robert Enslow, pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pengguna teknologi modern, dan hasil atau output. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusaha mengadakan inovasi serta mengadakan kombinasi baru atas investasinya itu atau proses produksi. 4. Teori histori. Menurut teori yang dimukakan oleh Franz Liszt, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. 5. Teori perkembangan ekonomi modern dikemukakan oleh Walt Whitman Crowthorne dalam buku yang berjudul The Strength of Economic Growth. Pertumbuhan ekonomi terdapat 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. 6. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, pengembangan teknologi, dan faktor sosial dan politik. Materi yang ketiga adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah, kualitas, barang,
barang yang dibeli sebagai akibat faktor yang mempengaruhi. 2. Jenis-jenis elastisitas. 1. Permintaan tidak sempurna. 2. Permintaan tidak elastis. 3. Permintaan uniter elastis. 4. Permintaan elastis. 5. Permintaan elastis sempurna. 3. Pengertian elastis penawaran. Elastis penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. 4. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran tidak sempurna, penawaran tidak elastis, penawaran tidak uniter elastis, dan penawaran elastis. Materi yang keempat adalah teori biaya dan penerimaan. Pengertian teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya. Biaya merupakan faktor penting dalam analisis keuangan dan pengembalian keputusan bisnis, karena mempengaruhi viabilitas dan efisiensi operasional suatu entitas. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh menghasilkan atau revenue yang akan dipakai sebagai mengurangi penghasilan. Menurut Supriano 2011. Itu adalah beberapa komponen utama dalam pengertian teori biaya. 1. Biaya tepat atau fixed cost. Biaya tetap merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu. Biaya tetap adalah biaya jumlahnya tidak berubah sejalan dengan perubahan volume produksi dalam batas kapasitas tertentu menurut Mulyadi 2005. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Biaya total cost. Biaya total mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Biaya rata-rata, average cost. Biaya rata-rata adalah rasio antara biaya total suatu produk dan kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau yang dijual. Biaya marginal. Biaya marginal merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit produk atau jasa tambahan. 2. Jenis-jenis teori permintaan. Teori permintaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori penerima produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Berikut adalah teori penerimaan konsumen. 1. Teori nilai guna. Nilai guna berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh kegunaannya bagi konsumen. 2. Utilitas. Teori utilitas terdapat bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utilitas tertinggi. 3. Teori kurva indifferent. Teori kurva indifferent terdapat bahwa konsumen akan merasa puas jika mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa yang berada pada kurva indifferent yang sama. Berikut adalah teori permintaan produsen. 1. Permintaan total. Permintaan total berpendapat bahwa penerimaan produsen dari penjualan barang dan jasa adalah jumlah dari barang atau jasa dikalikan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual. 2. Teori penerimaan marginal. Teori penerimaan marginal adalah berpendapat bahwa penerimaan tambahan yang diperoleh produsen dari penjualan satu unit tambahan barang atau jasa adalah sama dengan harga barang atau jasa tersebut. 3. Teori biaya marginal. Teori biaya marginal berpendapat bahwa biaya tambahan yang harus dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu unit tambahan barang atau jasa adalah sama dengan biaya marginal tersebut. 3. Tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Dalam konteks global, teori biaya dapat menerima menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut ialah diversitas faktor produksi, perbedaan peraturan kebijakan, ketidakpastian. Meskipun menghadapi tantangan, teori biaya dan penerimaan juga memiliki beberapa kesempatan dalam konteks global. Kesempatan tersebut ialah pasar yang lebih luas, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, dan inovasi.
Materi yang kelima ialah teori produksi dan kegiatan perusahaan. 1. Bentuk-bentuk organisasi dalam perusahaan. Perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Sebagai perusahaan dalam banyak literatur terdiri dari 3 macam. 1. Perusahaan perorangan. 2. Kerjasama usaha. 3. Perseorangan. Perusahaan ini ditinjau dari teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Teori produksi. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada 2 pendekatan berikut. Teori produksi dengan 1 faktor berubah. Produk total, produk rata-rata, produk marginal. Produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi, modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Materi terakhir ialah tentang teori perilaku ekonomi dan teori biaya produksi. Teori perilaku konsumen menurut Hasan 2013, dan konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Jeffrey Putra Nugraha 2021 disampaikan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis konsumen yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal tersebut, di atas atau kegiatan mengevaluasi. Selanjutnya, yang kedua, faktor yang mempengaruhi konsumen. Menurut menjelaskan Kotler dan Keller 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian ada 3, yaitu 1. Faktor budaya, 2. Faktor sosial, 3. Faktor kepribadi. Maka dapat diartikan kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan, pembelian terhadap produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, walau nantinya pengaruh terhadap konsumen akan tidak sama dan beragam. 3. Jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen memiliki beberapa perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lain, dan juga bermacam-macam modelnya. 4. Teori biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Macam-macam biaya produksi: biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau average cost, biaya marginal atau marginal cost. 1. Tujuan perhitungan biaya produksi. Tujuan dari perhitungan biaya produksi adalah 1. Untuk mengendalikan biaya, 2. Untuk merencanakan dan mengelola prestasi kerja, 3. Untuk menetapkan biaya. 2. Jenis-jenis biaya produksi. Penjelasan 2 jenis biaya produksi adalah sebagai berikut: biaya eksplisit atau langsung, biaya implisit atau tersembunyi. Yang 3. Unsur-unsur biaya produksi. Selanjutnya 3. Unsur-unsur biaya produksi. Beberapa unsur biaya produksi antara lain: 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya sumber daya manusia, 3. Biaya overhead pabrik. 4. Cara menghitung biaya produksi setelah mengetahui beberapa jenis biaya produksi. Di bawah ini menjelaskan cara menghitung biaya produksi antara lain: 1. Tentukan penggunaan teori biaya produksi, 2. Susun dan total pembelian bahan baku, 3. Rincikan dan jumlahkan biaya SDM, 4. Buat perhitungan biaya overhead, 5. Buat jumlah seluruh biaya pengeluaran, 6. Tetapkan harga pokok produksi setiap produksi. 5. Teori biaya produksi.
Teori biaya produksi sebagai berikut. 1. Full costing adalah metode perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Variable costing. Ada pula cara menghitung biaya produksinya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.